Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sebuah momen berharga di mana kita dapat menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengar suaranya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah renungan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada sore hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan berkat yang telah Engkau limpahkan sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, hari ini kita akan membahas topik penting yang sering menjadi perdebatan dalam kehidupan iman, yaitu tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan adalah kewajiban bagi orang percaya? Dalam ayat ini, Yakub berjanji kepada Allah bahwa dari semua yang ia terima, ia akan mempersembahkan 10%. Tetapi apakah ini menunjukkan bahwa perpuluhan adalah kewajiban bagi setiap orang percaya? Untuk menjawabnya, kita akan melihat asal-usul perpuluhan. Mari kita merenungkannya dengan dasar firman Tuhan. Asal-usul perpuluhan dalam Alkitab. Perpuluhan pertama kali disebut dalam Kejadian 14 ayat 18-20 berkata demikian. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ketika Abraham memberikan 1/10 dari rampasan perang kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, ini adalah tindakan sukarela, bukan kewajiban hukum. Abraham melakukannya sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan atas kemenangan yang telah diberikan kepadanya. Di sini kita melihat Abraham memberikan 1/10 dari hasil rampasan perang kepada Melkisedek Raja Salem. Melkisedek sebagai raja dan imam. Melkisedek adalah Raja Salem, kemungkinan besar Yerusalem kuno, dan imam Allah yang tidak berasal dari garis keturunan Lewi. Melkisedek adalah sosok unik karena tidak disebutkan silsilah atau asal-usulnya. Kemudian Yakub mengikuti Abraham. Di dalam Kejadian 28 ayat 22 berkata demikian, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Janji Yakub ini juga bersifat pribadi, tanpa adanya perintah langsung dari Allah. Yakub berjanji untuk memberikan perpuluhan sebagai respons atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Namun, dalam Imamat 27 ayat 30 dan Bilangan 18 ayat 21, perpuluhan berubah menjadi bagian dari hukum Taurat. Imamat 27 ayat 30 berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Selanjutnya di dalam Bilangan 18 ayat 21 berkata, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segalan persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai dom milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bangsa Israel diwajibkan memberikan 1/10 dari hasil panen, ternak, dan segala harta kepada Tuhan. Tujuan utamanya adalah 1. Mendukung pelayanan para imam dan orang Lewi. 2. Memelihara rumah Tuhan. 3. Membantu orang miskin yang membutuhkan.
Hukum Taurat menjadikan perpuluhan sebagai kewajiban umat Israel. Tetapi, bagaimana dengan orang percaya dalam Perjanjian Baru? Perpuluhan dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus datang, Ia berkata dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya." Yesus menggenapi hukum Taurat, termasuk aturan-aturan seperti perpuluhan. Dalam Matius 23 ayat 23, Yesus menegur orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Yesus tidak menolak perpuluhan, tetapi Ia menekankan hal yang lebih penting, yaitu hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi prinsip perpuluhan atau memberi bukan dari aturan angka yang mengharuskan 10% dari pendapatan kita. Prinsip persepuluhan berdasarkan kerelaan hati kita. Mau 5%, 10% dari penghasilan kita, atau 20% maupun 50%, terserah dari kerelaan hati kita. Dalam Perjanjian Baru, prinsip memberi lebih ditekankan dari kerelaan hati daripada aturan angka. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Apakah perpuluhan wajib bagi orang Kristen? Dalam Perjanjian Baru, perpuluhan tidak disebut sebagai kewajiban. Namun, prinsip perpuluhan atau memberi tidak pernah dihapus. Jadi, prinsip perpuluhan atau memberi bukan karena aturan angka, tapi karena kerelaan hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan sore ini telah mengingatkan kita bahwa pemberian kepada Tuhan, termasuk perpuluhan, adalah sebuah tindakan iman yang lahir dari kerelaan hati. Tuhan tidak melihat besar kecilnya jumlah yang kita berikan, tetapi Dia melihat motivasi hati kita. Apakah kita memberi dengan rasa syukur, dengan kasih, dan dengan sukacita? Seperti yang kita pelajari, Abraham, Yakub, dan umat Israel pada zaman hukum Taurat memberikan persembahan mereka sebagai wujud pengakuan atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menekankan bahwa hati yang tulus dan kehidupan yang berbelas kasih jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi kewajiban formal. Rasul Paulus pun mengajarkan kita untuk memberi bukan dengan rasa terpaksa, melainkan dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan hati yang tulus. Mari kita tutup hari ini dengan merefleksikan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Semua yang kita miliki berasal dari Dia, nafas kehidupan, kemampuan untuk bekerja, berkat materi, dan keluarga yang menyertai kita. Ketika kita memberi, kita sedang mengembalikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepadanya. Saudara-saudari, marilah kita membangun kehidupan iman yang berakar pada kerelaan hati untuk memberi. Tidak hanya memberi kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama yang membutuhkan. Sebab inilah panggilan kita sebagai murid Kristus, menjadi saluran berkat bagi dunia di sekitar kita. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi kasih dan syukur, dan biarlah hidup kita menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Selamat sore, teruslah bersyukur dan melayani dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena melalui sabda-Mu kami diperbaharui, disegarkan, dan diberdayakan untuk terus berjalan dalam jalan yang benar. Engkau adalah sumber kehidupan kami, dan hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat bertumbuh dalam iman dan kasih. Kami bersyukur, karena melalui renungan hari ini, kami kembali diingatkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Engkau adalah kosong dan hampa.
Oleh karena itu kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengar dapat tertanam dengan kuat di dalam hati kami dan menjadi pelita yang menerangi langkah kami setiap hari. Semoga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia, yang menghidupi segala ajaran-Mu dalam tindakan dan perkataan. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa kasih dan pertolongan-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami berdoa agar Engkau terus menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, yang akan mengingatkan kami akan segala kebenaran dan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Dalam setiap tantangan hidup, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu bersandar pada tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih. Ampuni kami, Tuhan, apabila kami telah gagal dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas dosa dan kelalaian kami, dan beri kami hati yang penuh kerendahan untuk senantiasa berbalik kepadamu. Kami ingin hidup dalam pertobatan sejati, memperbaharui pikiran dan sikap kami agar lebih serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, maupun dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan dan penderitaan mereka. Kami memohon agar Engkau menguatkan mereka, memberikan penghiburan, dan menuntun mereka keluar dari setiap kesulitan. Semoga mereka merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang akan memimpin kami menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami menyerahkan setiap langkah hidup kami kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, memberi kami damai sejahtera, dan menuntun kami pada kemenangan yang Engkau sediakan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan hidupnya bagi kami, dan yang terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mengakhiri doa ini, marilah kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Sore ini, kita telah diingatkan tentang prinsip memberi yang sejati, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai wujud rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan segalanya kepada kita. Ketika kita memberi, entah itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau harta, kita sedang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah sumber dari segala sesuatu, dan kita hanya mengembalikan sebagian kecil dari apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Ingatlah bahwa pemberian kita, berapapun besar atau kecilnya, memiliki nilai di hadapan Tuhan apabila diberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Mari kita menjalani sisa hari ini dengan semangat yang baru, membawa damai dan kasih Tuhan ke dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Biarlah hidup kita mencerminkan kasih Kristus, menjadi terang bagi dunia, dan memberikan kemuliaan kepada nama-Nya. Semoga apa yang telah kita renungkan sore ini menguatkan iman dan memperbarui hati kita. Selamat melanjutkan waktu bersama keluarga atau beristirahat, dan kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.